Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru mampir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Matilbag chapter 5501. Di sini diceritakan yang tiba-tiba menyeringai, tidak ada di masa lalu tetapi akan ada di masa depan. Sucian tertawa keras. Si kecil ini tidak besar, tapi nadanya tidak kecil. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membuat Sucian ini mengenalimu sebagai tuannya? Jika kamu tunduk kepada saya akan memberi kamu beberapa peluang. Roh suci batas runtuhan besar dan pembawa yang dipilih memiliki hubungan saling menguntungkan. Para kultivator ras manusia yang dipilih ini akan sering memperoleh banyak manfaat dari roh suci dan tumbuh sangat dengan cepat. Kuhajang, Ning, Dauran, Kupan, dan yang lainnya semua merasakan hal yang sama. Bagaimanapun pembawa ini akan berpartisipasi dalam perang roh perebutan. Jadi roh suci juga berharap semakin kuat mereka, semakin baik. Hanya dengan menjadi lebih kuat mereka akan memiliki kesempatan untuk mengambil kesempatan itu dan mengeluarkannya. Ketika Sucian mengatakan ingin memberi Yangke beberapa peluang, itu bukan hanya omong kosong, tetapi itu benar-benar berencana untuk melakukannya. Tentu saja premisnya adalah Yangke harus lulus beberapa ujiannya. Jika dia biasa-biasa saja, Sucian tidak akan membuang waktu. Mengatakan demikian, Sucian mengangkat salah satu kukunya dan menekannya ke arah Yangke. Gerakan tidak cepat, tetapi setiap kali kukunya ditekan, tekanan roh suci akan menjadi lebih kuat. Sucian hampir bisa melihat ras manusia di depannya gemetar di bawah keagungannya yang tak terbatas. Itu telah dilakukan berkali-kali sebelumnya, dan setiap kali manusia merasakan kekuatannya, mereka akan menjadi jinak. Kali ini ada pengecualian. Yangke mengangkat tangannya dan dengan lembut mendorong kuku Sucian. Dari kelihatannya itu seperti semut yang mencoba melawan kekuatan penghancur kaca. Waktu adalah esensi, mari kita mulai mengajar dan langsung ke intinya. Sehingga Sucian berdering dengan suara manusia. Dan sekarang setelah itu dia merasakan dunia berputar di sekitarnya saat tubuh 300 yang terangkat tinggi dan menabrak tanah. Dengan ledakan keras, seluruh perbatasan runtuhan besar tampak bergetar saat lembah gunung retak dan retakan seperti jaring-jaring laba-laba muncul. Meninggalkan lekukan yang dalam di tanah, bentuk Sucian bisa terlihat samar-samar dari penyok ini dan ini saat puing-puing dari pegunungan dan di sekitarnya mulai berjatuhan. Sucian langsung tercengang di batas runtuhan besar. Meskipun kekuatannya sangat ditekan, itu masih hampir di tingkat Open Heaven Orde kedua. Dan manusia terkuat di sini hanyalah Kaisar Lem. Jadi bagaimana bisa dilemparkan seperti mainan? Boom, boom, serangkaian ledakan terdengar. Kepala Sucian segera mulai berputar. Kemarahannya dengan cepat berubah menjadi ketakutan. Dari kelahirannya sampai sekarang, ia belum pernah menghadapi situasi tanpa harapan seperti itu. Setelah lebih dari 100 kali Yangke akhirnya melepaskannya. Pada saat itu Sucian terbaring lemas di tanah, seolah-olah kehilangan tulangnya, seolah itu adalah seorang wanita yang telah dihancurkan ribuan kali. Matanya kosong dan penuh dengan kebingungan. Yangke berdiri di atas hidungnya dan menatap matanya. Kenali aku sebagai tuanmu dan aku akan membawamu keluar. Baru saat itu Sucian bangun dari linglung dan berteriak ngeri. Kamu sebenarnya tidak ditekan oleh batas runtuhan besar. Pada saat ini tekanan yang dipancarkan Yangke bukanlah Kaisar Lem, melainkan dari kultivator Open Heaven Stack. Sucian belum pernah melihat kekuatan kultivator Open Heaven Stack sebelumnya, tetapi dia bisa melihat sekilas bahwa kultivasi orang ini jelas tidak rendah. Cukup omong kosong, akui saja aku sebagai tuanmu, desak Yangke dengan tidak sabar. Ada banyak orang suci di batas runtuhan besar, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Yang dia melakukan adalah dengan cepat menaklukkan roh suci ini dan menyeret mereka keluar untuk melawan klan tinta. Meskipun Sucian dilemparkan ke dalam keadaan yang menyedihkan, kebanggaan roh suci tidak berkurang. Menjulurkan lehernya, ia berkata, jangan pernah memikirkannya. Sucian ini tidak bisa bertindak begitu rendah dan mempermalukan klannya. Yang sedikit mengangguk dan memujinya, keberanian yang bagus. Dengan lampion tangannya, tubuh setinggi 300 yang Sucian melayang ke udara. Itu berjuang keras tapi tidak berhasil, seolah-olah penghalang tak terlihat menahannya di tempatnya. Pada saat berikutnya, api hitam muncul dari tangan Yangke di mana ada burung berkaki 3 yang aneh. Dia melemparkan api sejatiga ke emas di tangannya ke arah Sucian dan menghembuskan nafas. Sekarang mengubahnya menjadi neraka yang mengamuk yang melilit Sucian. Dia mengeluarkan pisau besar dari suatu tempat dan menyapukan matanya ke tubuh Sucian yang berdaya.